Kembali bersama kami. Pada akhir pekan ini, Panitia Kerja Revisi Undang-Undang TNI membahas aturan itu di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat. Rapat berlangsung sejak Jumat siang kemarin di sebuah hotel bintang 5. Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa lalu, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin berharap pembahasan revisi aturan ini selesai di bulan Ramadan ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin bilang tidak ada target khusus revisi Undang-Undang TNI selesai sebelum atau setelah Idul Fitri. Namun ia bilang lebih cepat, lebih baik selama sesuai prosedur. Sekarang kami ajak Anda untuk bergabung ke konferensi pers yang disampaikan Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto. 53 sekarang diperpanjang berjenjang. Kalau resminya nanti kita keluarin setelah semua digedok. Kalau sekarang ya saya belum boleh. Karena ini kan bagian yang belum disahkan. Kan kita harus gedok dulu semua, rapat dengan menterinya, baru nanti kita umumin. Intinya ketika bahas usia kan, Saudara Menteri Keuangan meneliti kira-kira membebani keuangan negara atau tidak. Kalau kita jumlah tuh, kalau pembulatan ke atas 457.000. Yang paling banyak di Tamtama dan Bintara. Tamtama dan Bintaranya sekitar 300-an. Nah, perwira pertamanya sama menengahnya yang banyak. Kalau jenderalnya kan nggak nyampe. Lebih dari, nanti saya keliru tapi nggak banyak lah, nggak nyampe lebih dari 1.000, nggak nyampe. Nah, artinya dari sisi keuangan negara oke, kita sudah cross check dengan Wamenkeu Anggito Abimanyu yang hadir di sini, sekjennya Heru Pambudi yang dulu Dirjen Bea Cukai. Terus untuk konsep perundang-undangannya ada Dirjen PP, Saudara Dahana, itu dari Kementerian Hukum, anak buahnya Pak Pratman, Supratman atas, kemudian ada Wamen Han, Marsikal Madya Doni Ernawan, dan Wamen Sesnek Bintang 2 Angkatan Udara Eko Budi. Nah itu, terus kalau klaster yang lainnya sudah disampaikan Pak Syafri Syamsuddin. Sesungguhnya dari yang ditambahkan itu nggak ada yang baru. Kalau Kamla kan ikut dari dulu Angkatan Laut Aktif. Ada Pak Aan, sekarang Dr. Irfan, itu bintang 3. Kalau BNPB, penanggulangan bencana biasanya Angkatan Darat. Mereka sendiri sebenarnya punya undang-undangnya. Angkatan Darat pernah Pak Ganip Warsito, pernah almarhum Doni Munardo, sekarang kalau nggak salah Pak Suharyanto, Letnan Jenderal. Kalau sekeliru saya dikoreksi. Intinya itu. Kalau ditanya persen masih ada penjelasan yang harus kita bahas. Karena kita bahas dengan seksama. Misalnya operasi militer selain perang ada 17. Satu persatu kita teliti. Yang saya pastikan kalau orang kayak saya bertanggung jawab. Ketika membuat undang-undang itu buat siapa? Buat golongan tertentu kah? Buat diri saya kah? Ini saya pastikan untuk merah putih, untuk Indonesia. Nggak akan ada any wrongdoing. Nggak akan ada any wrongdoing. Saya dari kecil sebelahnya juga bendera merah putih. Dari umur 14 tahun. Tetapi kalau TNI ditakutkan akan kembali seperti zaman Orde Baru, saya udah usia 60 tahun. Supaya dipahami di dunia ini nggak ada yang bisa membalikkan jarum jam. Semangat zamannya beda. Anda sudah mendengarkan keterangan pers yang disampaikan Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto. Proses dari rapat panja Panitia Kerja Revisi Undang-Undang TNI masih berlangsung di salah satu hotel bintang 5 kawasan Jakarta Pusat. Tidak hanya melibatkan Komisi 1 namun juga ada keterlibatan pemerintah di sini. Disebutkan bahwa ada dari Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan juga Kementerian Sekretariat Negara. Dan ia menegaskan dalam proses yang berlangsung pada akhir pekan ini oleh Komisi 1, tidak ada any wrongdoing yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu dari pemerintah bersama dengan DPR dalam revisi undang-undang ini.
Di sisi lain, peneliti Formapi Lucius Karus mengkritisi rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Bintang 5 sebagai langkah kontradiktif terhadap isu efisiensi anggaran yang digenjot pemerintah. Formapi pun menyayangkan proses pembahasan dianggap terburu-buru, mengingat rancangan atau revisi ini hanya dibahas 9 hari sebelum reses yang disebut sebagai target waktu pembahasan aturan ini, sehingga partisipasi publik semakin minim. Publik bisa berpikir bahwa jangan-jangan isu efisiensi anggaran ini hanya gimmick aja gitu ya. Pilihan rapat di hotel dan juga kesan proses pembahasan yang terburu-buru karena kita tahu bahwa ada keinginan untuk mengesahkan revisi Undang-Undang TNI itu sebelum reses DPR pada 20 Maret mendatang. Itu artinya hanya 9 hari gitu ya sejak RUU TNI ini mulai dibahas di DPR pada 11 Maret lalu. Jadi waktu yang begitu sempit itu tentu terlihat melawan gitu ya atau menantang animo publik yang begitu besar untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini. Kita ke topik lainnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden atau Perpres yang menyebut posisi sekretaris kabinet ada di bawah Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres. Penerapan aturan ini pun ditegaskan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak bahwa dengan struktur itu, Letkol Teddy Indrawijaya tidak perlu mundur dari TNI. Presiden Prabowo Subianto menekan aturan yang menyebut posisi sekretaris kabinet ada di bawah Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres. Aturan ini dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Belait ini ditetapkan Presiden dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 5 November 2024. Di pasal 48 ayat 1 aturan itu disebutkan, posisi Sekretariat Militer Presiden membawahi Sekretaris Kabinet. Lalu dalam pasal 121 ayat 2 soal hak keuangan dan fasilitas lainnya dijelaskan rinci dalam hal Sekretaris Kabinet, sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat 4 berasal dari prajurit TNI atau anggota Polri. Hak keuangan dan fasilitas lainnya disesuaikan dengan golongan kepangkatan. Sementara terkait status militer aktif Seskap, Letkol Teddy, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya tidak perlu mundur dari TNI. Kasat bilang, secara struktural saat ini Seskap ada di bawah Setmilpres sehingga posisi ini masih dapat dijabat oleh seorang militer aktif. Berarti penegasan Pak Letkol Teddy tidak harus mundur gitu ya? Kalau berdasarkan dari juru bicara kepresidenan kemarin itu kan ada penyampaiannya bahwa ada Perpres bahwa Seskap di bawah Sesmilpres. Sesmilpres dari dulu dipimpin oleh Bintang 2, tidak ada yang pensiun dari sejak aturannya ada. Artinya tidak harus mundur. Seharusnya di situ kalau berdasarkan itu tidak harus. Pak, tapi dianggap melanggar undang-undang yang lama. Enggak, kan di Sesmilpres kan sudah ada tentara memang. Sesmilpres kan tentara. Namun soal TNI duduki jabatan sipil, sejumlah pengamat mengingatkan. Salah satunya peneliti imparsial Al-Araf dalam rapat dengar pendapat umum membahas revisi Undang-Undang TNI di Komisi 1 DPR 4 Maret lalu bilang, setidaknya ada 2.500 prajurit TNI aktif menduduki sejumlah jabatan sipil pada 2023 yang dinilai dapat merusak sistem ketatanegaraan. Jangan kembali tarik militer ke dalam ruang jabatan sipil. Jangan goda mereka masuk ke wilayah itu. Karena itu akan merusak tata sistem ketatanegaraan kita. Para pegawai negeri sipil punya harapan, punya mimpi untuk menjadi direktur, untuk menjadi pejabat. Tapi stop ketika mereka jabatannya diisi oleh militer aktif, diisi oleh polisi aktif. Tugas militer sebagai alat pertahanan negara, tugas politik penegakan hukum, Kamtibmas nggak usah masuk di birokrasi sipil. Terbaru soal jabatan sipil yang bisa diduduki TNI.
Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan, rapat panja hari ini turut mendiskusikan opsi penambahan satu lembaga lagi yang jabatannya bisa diduduki prajurit TNI, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga jabatan sipil untuk prajurit TNI bisa jadi akan diperluas menjadi 16 kementerian dan lembaga. Tim Liputan Kompas TV. Komisi 1 DPR menggelar rapat panja membahas revisi Undang-Undang TNI di Hotel Kawasan Jakarta Pusat dan digelar tertutup. Lalu apa sebenarnya membuat DPR dan pemerintah sampai maraton membahas revisi aturan ini? Diskusinya hadir usai jeda berikut.